Kisah Sahabat Nabi Ukasyah bin Mihsan Bagian 2. Gugurnya Ukasyah di tangan seorang nabi palsu. Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dikenal memiliki keterampilan dalam berkuda. Saat itu Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat, "Di antara kami ada seorang satria penunggang kuda terbaik dari bangsa Arab." "Siapakah dia, wahai Rasulullah?" "Ukasyah bin Mihsan." Lalu Dirar bin Al-Aswar berkata, "Dia adalah salah seorang di antara golongan kami, ya Rasulullah." "Dia bukan bagian dari kalian, tapi bagian dari kita." Maksud Rasulullah SAW bahwa Ukasyah adalah bagian dari kaum muslimin, sebaiknya tidak menyebutkan dari suku tertentu. Hal itu menunjukkan bahwa tidak bolehnya membanggakan kesukuan. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Ukasyah tetap ikut dalam peperangan menegakkan agama Allah. Kala itu ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar menjadi khalifah pertama yang menggantikan beliau. Banyak suku Arab keluar dari agama Islam atau murtad. Motif suku-suku Arab yang memberontak karena merasa perjanjian mereka dengan Nabi Muhammad SAW bersifat pribadi. Setelah beliau wafat, mereka tidak punya kewajiban untuk mengabdi kepada kekuasaan baru. Sementara itu, wilayah yang masih memeluk Islam adalah Mekah, Madinah, dan Taif. Golongan kaum murtad ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu: pertama, mereka yang meninggalkan Islam secara keseluruhan dan kembali menyembah berhala. Kedua, mereka yang masih mengakui Islam dan mendirikan salat tetapi menolak untuk membayar zakat. Dan ketiga, mereka mengikuti seseorang yang mengaku sebagai nabi. Kemunculan nabi palsu ini sebenarnya telah ada sejak Rasulullah masih hidup, dan fitnah besar itu semakin kuat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sebab munculnya orang-orang yang mengaku nabi itu diantaranya adalah rasa hasad dan persaingan kabilah. Mereka ingin kabilahnya lebih unggul setelah melihat keberhasilan Rasulullah SAW dalam berdakwah dan terangkatnya kedudukan Quraisy di Jazirah Arab setelah beliau wafat. Keinginan menjadi pemimpin juga menjadi penyebabnya. Banyak pemuka kabilah yang menginginkan kedudukan dan kehormatan di tengah masyarakat mereka, serta ingin menandingi popularitas kota Mekah yang memiliki Ka'bah. Hal ini tampak pada dakwah Musailamah Al-Kadzab kepada sukunya, yaitu Bani Hanifah, dan ia membuat tempat suci di Yamamah. Ia memberlakukan aturan dan ritual tertentu di tempat itu agar terkesan sebagai tempat suci. Selain itu ada Tulaihah Al-Asadi dari Bani Asad, Al-Aswad Al-Ansani di Yaman, dan Najah bin Al-Harits dari Bani Tamim. Pada waktu itu para sahabat melakukan musyawarah mengenai cara mengatasi gelombang kemurtatan yang terjadi pada bangsa Arab. Musyawarah itu berjalan cukup sengit dan saling berlawanan. Umar bin Khattab dan sejumlah sahabat berpendapat untuk tidak memerangi mereka yang tidak menunaikan zakat, asal mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Khalifah Abu Bakar bertekad untuk memerangi mereka pada kaum yang telah keluar dari agama Islam itu. "Demi Allah, orang yang keberatan menunaikan zakat kepadaku yang dulu mereka lakukan kepada Nabi Muhammad SAW akan kuperangi." Lalu pada akhirnya Umar mengatakan, "Demi Allah, tiada lain yang harus kukatakan. Semoga Allah melapangkan dada Abu Bakar As-Siddiq dalam berperang. Aku tahu dia benar." Maka terjadilah perang Riddah, yakni perang melawan golongan murtad. Di Zukiso dekat Madinah, Abu Bakar telah membentuk 11 pasukan. Salah satu pasukannya dipimpin oleh Khalid bin Walid. Para utusan tersebut akan dikirim ke kabilah-kabilah yang masih berpaling dari Islam dan tidak ingin kembali ke ajaran Islam. Abu Bakar meminta Khalid bergerak menuju Tulaihah Al-Asadi, setelah itu menuju Bani Tamim. Di Zukiso inilah mereka berpisah, berangkat menuju ke daerah tugas masing-masing, sedangkan Abu Bakar kembali ke Madinah.
Mereka pergi dengan membawa surat yang berisikan seruan untuk kembali pada Islam dan akibat buruk bagi orang-orang yang masih murtad. Jika mereka bersedia kembali pada Islam, maka kaum muslimin tidak akan melakukan penyerangan. Namun balasan surat dari kaum pemberontak tersebut malah menyulut terjadinya peperangan. Tulaihah al-Asadi adalah nabi palsu dari kalangan Bani Asad. Dulunya ia memeluk Islam pada tahun 9 Hijriah. Akan tetapi di akhir hayat Rasulullah SAW, ia keluar dari Islam dan mengaku sebagai seorang nabi. Ia pun menentang kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Tibalah saatnya Khalid bin Walid bergerak menghadapi kaum murtad itu. Ia datang dengan pasukannya. Khalid mengutus Ukasyah bin Mihsan dan Sabit bin Akram sebagai pengintai yang merintis jalan. Kala itu, Ukasyah membawa Al-Aun, sebuah pedang penuh berkah yang Rasulullah berikan pada saat Perang Badar. Dengan penuh keberanian, Ukasyah dan Sabit menjalankan perintah sang panglima. Di tengah perjalanan, mereka bertemu Hibal, saudara Tulaihah, dan mereka membunuhnya. Mendengar kabar terbunuhnya saudaranya itu, Tulaihah, Salamah, dan saudaranya yang lain lalu keluar dan mencari berita lebih lanjut. Bertemulah mereka dengan Ukasyah dan Sabit. Pertarungan di antara mereka tidak dapat dihindari. Salamah membunuh Sabit bin Akram, sementara Ukasyah masih bertahan menghadapi Tulaihah. Mereka bertarung dengan sangat sengit. Tulaihah meminta bantuan Salamah untuk menyerang Ukasyah. Ukasyah akhirnya gugur di tangan mereka. Ketika Khalid dan pasukannya datang, mereka melihat Ukasyah dan Sabit telah gugur. Salah seorang dari mereka berkata, "Dua orang pemimpin dan pahlawan muslim." Kemudian Khalid memerintahkan agar Ukasyah dan Sabit dimakamkan dengan bajunya masing-masing. Pada misi ini, Khalid berhasil mengalahkan pasukan Tulaihah. Namun Tulaihah berhasil melarikan diri ke Syam. Pada masa tersebut, ia sadar dan kembali memeluk Islam. Suatu hari, Umar bin Khattab bertemu dengan Tulaihah. Kemudian ia berkata, "Apakah engkau yang telah membunuh orang yang saleh, yakni Ukasyah bin Mihsan?" Ukasyah menjadi orang yang bahagia. Ia mati syahid karena diriku, dan aku menjadi orang yang celaka karena dirinya. Namun aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu bagian 2. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain, pertama, hati manusia bisa berbolak-balik, maka hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah agar selalu diberi keteguhan iman. Kedua, keberanian Ukasyah dalam perang Riddah menunjukkan bahwa ia rela berkorban membela kebenaran dan menegakkan kembali agama Allah. Ketiga, Allah Maha Pengampun, maka hendaknya kita tidak berhenti memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun memiliki banyak kesalahan. Wallahu a'lam bishawab.